Ukraina mulai babak belur setelah Rusia tewaskan 7.000 tentara Ukraina, Kherson dikuasai Rusia. Petugas polisi mengevakuasi mayat seorang pejalan kaki yang tewas dalam serangan udara yang menghantam menara televisi utama di Kyiv pada Rabu 2 Maret. Invasi Rusia ke Ukraina masih terus berlanjut hingga sepekan sejak Kamis 24 Februari 2022 hingga Kamis 3 Maret 2022. Tentara Rusia semakin membombardir kota-kota di Ukraina. Kota Kherson yang berada di Ukraina Selatan telah jatuh ke tangan Rusia. Ukraina mengklaim hampir 7.000 tentaranya telah tewas dalam 6 hari pertama invasi Moskwa. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 498 tentara Rusia tewas di Ukraina sejak awal invasi. Berikut rangkuman terbaru serangan Rusia ke Ukraina hingga Kamis 3 Maret 2022. Pasukan Rusia kini telah menguasai kota Kherson, Ukraina Selatan. Melansir Reuters, pasukan Rusia memaksa masuk ke gedung dewan, kata wali kota setelah seharian berselisih klaim mengenai Rusia telah menguasai kota itu. Pelabuhan Laut Hitam Kherson, ibu kota provinsi selatan berpenduduk sekitar 250.000 orang. Terletak secara strategis di mana sungai Dnipro mengalir ke Laut Hitam dan akan menjadi kota penting pertama yang jatuh ke tangan Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Rabu pagi bahwa mereka telah menangkap Kherson, tetapi beberapa jam kemudian, seorang penasihat Presiden Volodymyr Zelensky menanggapi bahwa pihak Ukraina terus mempertahankan lokasi tersebut. Rabu malam, wali kota Igor Kolikayev mengatakan pasukan Rusia telah menguasai kota dan berada di jalan-jalan. Dia meminta warga sipil untuk berhati-hati dan tidak keluar rumah. Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi khusus yang tidak dirancang untuk menduduki wilayah, tetapi untuk menghancurkan kemampuan militer tetangganya dan menangkap apa yang dianggapnya sebagai nasionalis berbahaya. Rusia membantah menargetkan warga sipil. Dialog kedua dilakukan hari ini. Ukraina dan Rusia akan melakukan dialog lagi hari ini 3 Maret 2022. Diberitakan Reuters, delegasi Ukraina telah berangkat untuk pembicaraan putaran kedua dengan Rusia, kata penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Sebelumnya, kantor berita Rusia melaporkan bahwa perundingan Rusia mengharapkan pejabat Ukraina tiba di Belarus untuk memulai putaran negosiasi perdamaian berikutnya pada Kamis pagi waktu setempat. Setelah hampir seminggu, Rusia belum mencapai tujuannya untuk menggulingkan pemerintah Ukraina. Menurut layanan darurat Ukraina, pasukan Putin telah menewaskan lebih dari 2.000 warga sipil dan menghancurkan rumah sakit, taman kanak-kanak, dan rumah. Lebih dari 870.000 orang telah meninggalkan Ukraina sejak pertempuran dimulai, sebagian besar menyeberang ke Polandia dan Rumania. Pengadilan Dunia mulai usut kejahatan Rusia. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengatakan akan segera membuka penyelidikan atas dakwaan kejahatan perang yang dilakukan di Ukraina. Penyelidikan aktif secara resmi dimulai di Ukraina setelah menerima rujukan dari 39 negara pihak. Tweet Jaksa Karim Khan. Rujukan oleh negara-negara anggota mempercepat penyelidikan karena memungkinkan jaksa tidak perlu meminta persetujuan pengadilan di Den Haag, memangkas waktu berbulan-bulan dari proses. Kantor kejaksaan akan mulai mengumpulkan bukti untuk setiap tuduhan kejahatan perang di masa lalu dan sekarang, kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida yang dilakukan di bagian manapun di wilayah Ukraina oleh siapapun, katakan dalam sebuah pernyataan. Wakil wali kota Mariupol Serhiy Orlov menggambarkan situasi seperti bencana kemanusiaan setelah lebih dari 15 jam menembakkan terus-menerus. Kota pelabuhan Mariupol yang strategis dan penting di Laut Azov juga dilaporkan dikelilingi oleh pasukan Rusia. Kami bahkan tidak bisa membawa yang terluka dari jalanan, dari apartemen karena penembakan tidak berhenti, kata wali kotanya. Dia mengatakan ratusan orang di satu distrik perumahan dikhawatirkan tewas, termasuk ayah Orlov sendiri yang tinggal di daerah itu dan tidak terdengar kabarnya sejak serangan itu.